Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Romana dari kelas 10 JKT Industri SMKN 1 Ciamplas. Di sini saya akan menjelaskan tentang VTP. Apa sih VTP? VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi informasi tentang VLAN. Jadi, kalau ada VLAN baru dibuat atau baru diubah pada satu switch, switch yang lain bisa otomatis ikut memperbarui datanya. Dan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang di setiap switch. Lalu ada fungsi VTP, fungsi VLAN Trunking Protocol VTP. Satu, mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch. Kedua, menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan. Ketiga, menjaga konsistensi VLAN. VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Keempat, ada mengurangi risiko kesalahan konfigurasi VLAN antara switch. Yang kelima, membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dan stabil. Yang keenam, membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Lalu ada mode VTP. Ada 3 mode utama VTP yang sering digunakan dalam konfigurasi jaringan. Server, mode default, administrator dapat membuat, menghapus, dan mengganti tampilan di switch ini, lalu menyebarkannya ke switch lain dalam satu domain VTP. Client switch menerima dan menyinkronkan perubahan VLAN dari server VTP, tetapi tidak bisa mengubah atau menyimpan database VLAN secara lokal. Transparent switch mengabaikan sinkronisasi VTP, namun tetap meneruskan forward informasi VTP ke switch lain. Switch ini dapat membuat VLAN secara lokal tanpa mempengaruhi atau diubah oleh jaringan VTP lainnya. Lanjut, ada cara kerja VTP. Konfigurasi awal. Administrator membuat, menghapus, atau mengubah konfigurasi VLAN pada switch yang disetel sebagai VTP server. Pembaruan nomor revisi. Setiap perubahan menaikkan konfigurasi revisi nomor pada switch server. Lalu ada penyebaran pesan atau advertisement. Server secara berkala mengirimkan pesan atau VTP advertisement ke jaringan melalui port RAM yang berisi informasi VLAN terbaru dan konfigurasi revisi number. Penerimaan dan sinkronisasi. Switch klien menerima pesan tersebut. Jika nomor revisi pada pesan lebih tinggi, klien akan memperbarui database VLAN-nya agar sama persis dengan server. Lalu ada kelebihan VTP. Manajemen terpusat. Administrator hanya perlu membuat, menghapus, atau mengubah nama VLAN di satu perangkat utama atau VTP server, dan perubahan itu akan diteruskan secara otomatis ke semua switch lain. Konsistensi konfigurasi. Mengurangi risiko kesalahan human error seperti typo atau salah konfigurasi ID pada port, sehingga integritas jaringan tetap terjaga. Efisiensi waktu. Tidak perlu lagi mengetik konfigurasi VLAN secara manual satu persatu di setiap switch. Penyebaran dinamis. Menambahkan switch baru ke jaringan menjadi lebih mudah dan cepat berkat sistem plug and play. Fitur VTP Planning. Mencegah lalu lintas broadcast yang tidak perlu masuk ke jalur terang tertentu, sehingga menghemat bandwidth secara optimal. Lalu ada kekurangan VTP. Risiko penghapusan data atau data loss. Jika sebuah switch baru dimasukkan ke jaringan dengan revision number yang lebih tinggi dan berstatus server, switch ini dapat menghapus semua VLAN yang ada di jaringan lain. Kesalahan konfigurasi atau human error. Perubahan kecil pada satu switch server akan menyebar ke seluruh domain. Membuat kesalahan konfigurasi bisa berdampak fatal pada seluruh jaringan. Terbatas pada perangkat Cisco. VTP adalah protokol tertutup proprietary Cisco, sehingga tidak bisa digunakan jika Anda membangun jaringan dengan multi vendor atau campuran switch Cisco dengan merek seperti Juniper, Aruba, atau Huawei. Kerentanan keamanan. Jika VTP tidak dilindungi kata sandi yang kuat, penyusup bisa menyambungkan perangkat mereka ke jaringan dan memanipulasi basis data VLAN. Versi VTP yang berbeda. Penggunaan versi VTP yang berbeda antara switch dapat menyebabkan salah kompatibilitas dan kegagalan sinkronisasi informasi. Di sini saya sudah ada di aplikasi Cisco-nya. Pertama-tama saya akan menggunakan 4 switch.
Lalu sambungkan dengan kabel otomatis. Sebelum masuk ke konfigurasi VTP, kita harus mengkonfigurasikan terangnya terlebih dahulu agar semua switch ini bisa saling terhubung satu sama lain. Kita lanjut ke switch yang kedua. Di switch yang kedua ini kita menggunakan interface rank FA 0/1 sampai 2. Kita lanjut ke switch yang ketiga. Yang terakhir kita masuk ke switch yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sama dengan switch yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita ganti nama switchnya dari 1 sampai 4 supaya berurutan. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasi VTP. Pada switch 1 ini, saya akan menggunakan mode VTP server. Lalu switch yang kedua ini, saya akan menggunakan VTP mode transparent. Dan switch ketiga dan 4 menggunakan VTP mode client. Kita masuk ke switch yang pertama. Exit dulu. Lalu gunakan perintah VTP mode server. VTP domain. Apa sih VTP domain itu? VTP domain adalah identitas atau nama kelompok di switch ini. Kita gunakan kelas VTP password. Lanjut ke switch yang kedua.
Nah, sebelum lanjut, kalau kalian ingat, VTP transparan ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Lanjut ke switch yang ketiga. Lanjut ke switch yang keempat. Selanjutnya saya akan membalik file terlebih dahulu di mana seperti ini. Klik di switch yang 1, VLAN 10, name, VLAN, VLAN 20, name, VLAN 10, terus VLAN 10, name, VLAN 20. Lalu kita cek dengan perintah show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini ada VLAN 10, 20, 30 sudah ada dan berstatus aktif. Lalu kita cek pada switch mode VTP transparent. Show VLAN. Nah, di mode transparent ini tidak ada VLAN-nya karena mode ini tidak menyimpan konfigurasinya. Kita langsung cek switch tidak di mode VTP client. Di mode client ini VLAN 10, 20, 30 ada dan aktif. Kita coba cek pada switch yang keempat. Nah, ini juga sama teman-teman, 10, 20, 30 berstatus aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.